Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Saya baik dan sehat ya. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ajis dipimpin doanya. Oke, silakan Nak Trisno dipimpin doanya. Marilah kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Nak Trisno. Nah, anak-anak sekalian, kalian bisa mengisi link absensi melalui Google Form yang sudah Ibu bagikan di kolom chat ya. Tapi Ibu lihat partisipan yang bergabung sudah semuanya bergabung dan terima kasih sudah tepat waktu. Anak-anak sekalian, itu lalu kita sudah belajar tentang suhu dan perubahannya. Nah, siapa yang masih ingat apa itu pengertian suhu? Suhu adalah derajat panas di suatu benda. Oke, bagus Amanda. Suhu adalah derajat panas atau dingin suatu benda. Berarti masih ingat. Nah, alat apa sih? Alat ukur untuk mengukur suhu menggunakan alat apa? Termometer. Oke, pintar. Berarti materi minggu lalu masih ingat. Nah, anak-anak sekalian, pernah tidak kalian mengamati atau melakukan langsung memasak air? Pernah ya? Pernah. Nah, kira-kira bagaimana suhu air ketika sebelum dimasak? Normal. Normal, oke, normal, sejuk, dingin lah ya, oke. Kemudian kita nyalakan apinya. Tunggu beberapa saat, apa yang terjadi pada air? Panas. Airnya menjadi panas, betul sekali ya. Dari mana kita tahu air menjadi panas, Nak? Api. Dari? Termometer. Iya, kalau misalnya kalau kita rasakan begitu panas begitu ya kalau kita pegang, atau mungkin lebih tepatnya kalau kita ukur suhunya ya menggunakan termometer. Misalnya suhu awalnya kita ukur sebelum dipanaskan 25 derajat Celcius. Kemudian kita kasih api, ternyata suhunya menjadi naik hingga mungkin 40, 60, 80 dan terus kalau misalnya terus kita kasih api terus maka hingga mendidih 100 derajat Celcius. Nah, angka-angka tersebut kan sudah kita pelajari minggu lalu yaitu adalah suhu. Itu bisa terjadi ya. Ternyata transfer energi yang berasal dari api menuju air dan itulah yang disebut dengan kalor. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang konsep kalor. Sedangkan contoh-contoh peristiwa kalor lainnya misalnya seperti es mencair, kemudian kaca yang mengembun ketika hujan, dan lain-lain. Nah, materi-materi itu kita kupas tuntas pada pembelajaran hari ini, yaitu suhu, kalor, dan perubahan suhu. Baik anak-anak, Ibu akan tayangkan gambar gitu ya. Sudah terlihat, Nak? Sudah terlihat gambarnya? Sudah, Bu. Oke. Nah, ini gambar apa, Nak? Memasak air. Oke, memasak air ya. Ini gambar apa? Batu es. Batu yang mencair. Ya, batu es yang sudah mencair. Ini adalah contoh-contoh dari peristiwa kalor ya. Jadi kalor itu ternyata adalah energi yang bisa berpindah dari benda satu ke benda yang lain ya karena adanya perbedaan suhu. Nah, ternyata peristiwa-peristiwa ini adalah contoh-contoh dari
peristiwa yang membutuhkan kalor ataupun melepaskan kalor. Jadi ternyata kalor itu bisa diserap dan bisa juga dilepas gitu ya, Nak. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah melalui literasi dan tayangan video pembelajaran, kalian dapat mendefinisikan pengertian kalor dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui pembelajaran berbasis proyek, kalian dapat menganalisis konsep kalor dan perubahan suhu. Dan yang ketiga, kita akan membuat sebuah alat penyimpan sayur dan buah-buahan sederhana dengan menggunakan konsep perubahan kalor dan perubahan suhu. Adapun teknik penilaian yang akan Ibu gunakan pada hari ini, yang pertama adalah penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan, dan penilaian produk. Nah, kita masuk saja ke materi kalor dan perubahan suhu. Nah, anak-anak sekalian, silakan diperhatikan gambar yang Ibu tayangkan. Itu gambar apa kira-kira yang di sebelah kiri? Orang yang sedang ke pasar. Oke, gambar orang yang sedang ke pasar. Sepertinya ngapain ini? Beli sayuran ya? Ya. Ya, kemudian gambar yang di sebelah kanannya? Sayuran matang. Sayuran matang. Jadi Ibu ini lagi ke pasar, yang ini sayuran matang. Kira-kira apa nih kehubungan kedua gambar ini, Nak? Jadi ada seseorang yang sedang ke pasar memborong sayuran begitu ya, kemudian nanti dia pulang, kemudian sayurannya diolah menjadi sayur matang. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kan zamannya pandemi COVID-19, di tempat kita sedang naik kasusnya. Pemerintah juga sedang melakukan pembatasan ya, pembatasan pada masyarakat untuk menghindari kerumunan agar tingkat penyebaran COVID ini bisa menurun. Tetapi permasalahannya adalah bagaimana para pelaku usaha ekonomi UKM menengah ke bawah bisa tetap berjualan sayur gitu ya, tapi tidak perlu ke pasar setiap hari. Kira-kira bagaimana cara kita menolong pengusaha kecil atau menengah ini, Nak? Gimana? Membuat alat listrik sederhana. Membuat Kulkas tanpa listrik sederhana. Oh, jadi kita bantu dengan membuat sebuah kulkas sederhana tanpa listrik begitu ya? Oke, jadi kita akan coba membantu pengusaha kecil yang tetap bisa berjualan tanpa harus ke pasar setiap hari dengan cara kita buatkan sebuah alat penyimpan sayur atau buah-buahan atau kulkas lah semacam itu tanpa listrik. Nah, sekarang Ibu akan menantang kalian. Kira-kira ya, bagaimana cara menyimpan sayur dan buah agar tetap segar untuk beberapa hari sehingga pengusaha catering atau pengusaha penjual sayur tadi tidak perlu ke pasar setiap hari, terutama di masa pandemi. Tadi sudah dijawab, kita akan membuatkan sebuah alat begitu ya untuk tempat menyimpan sayur. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat alat penyimpan sayur dan buah agar tetap segar. Dan yang ketiga, bagaimana proses pembuatan alat penyimpan sayuran dan buah-buahan sederhana tersebut. Nah, untuk menjawab itu semua ya, Ibu bagikan bahan ajar dan LKPD. Silahkan kalian download di WhatsApp group. Sudah di-download? Oke, silakan kalian baca dulu 10 menit ya, Ibu tunggu. Baca bahan ajar dan LKPD-nya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau belum jelas, boleh ditanyakan. Ibu tunggu ya, Nak, 10 menit untuk membaca bahan ajar dan LKPD-nya.
Ambil aja lah orangnya. Orangnya juga ikut lah. Ikut aja. Sudah dibaca, Nak? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Nah, kalian sebelum kita menjawab LKPD ya, kalian akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok 1 terdiri dari Amanda, Dila, Dwi, dan Indah. Kelompok 2 terdiri dari Ariansa, Messi, dan Sonia. Tunggu, Kelompok Dai. 3 terdiri dari Aziz, Alzi, dan Atrisno. Nah, hasil kalian berdiskusi pada kelompok kalian masing-masing ya, untuk menentukan alat alat yang akan kalian buat, yaitu berupa produk alat penyimpan sayur dan buah sederhana. Silakan berdiskusi, Nak. Ada kelompoknya masing-masing. Tunggu sebentar. Nah, anak-anak sekalian, jangan lupa nanti hasil diskusinya kalian tuliskan ke dalam sebuah kertas atau sketsa begitu, kemudian kalian foto dan jangan lupa diunggah di laman Facebook sekolah. Jangan lupa di hashtag Ibu Pikomala agar Ibu nanti bisa memberikan respon ataupun masukan terhadap desain alat yang akan kalian buat. Silakan Nak berdiskusi. Ibu tunggu waktunya berapa kira-kira? 5 menit Bu. 15 menit ya. Oke, 15 menit. Ibu tunggu 15 menit. Silakan berdiskusi. Nah, anak sekalian sudah berdiskusi, sudah memutuskan kira-kira mau menggunakan alat apa? Sudah, Bu. Untuk tambahan literasi kalian boleh searching internet ya. Boleh searching internet atau bisa kalian klik link yang sudah Ibu tautkan di bahan ajar ataupun LKPD. Tapi kalau kalian ingin bergoogling sendiri boleh, silakan ya untuk menambah referensi dalam pembuatan alat penyimpan sayur dan buah-buahan sederhana ya. Oke, Nak Aji silakan berdiskusi, Nak. Jangan diam saja ya, Nak. Bantuin teman-temannya. Kelompok 1, kira-kira ada yang ingin ditanyakan dalam mendesain dan pemilihan alat dan bahannya? Kelompok 1. Kalau pakai pot bunga bisa nggak, Bu? Oh, boleh, Nak. Boleh ya. Silakan saja, boleh. Alatnya bebas kalian tentukan sendiri. Boleh menggunakan pot bunga ataupun yang lainnya boleh ya. Silakan diteruskan diskusinya ya, Nak. Kelompok 2, halo kelompok 2, bagaimana ini? Sudah sampai di mana diskusi pemilihan alatnya? Kelompok 2. Sudah Bu, lagi jalan. Oh, lagi jalan ya. Oke. Kelompok 3 mungkin? Halo kelompok 3? Sudah Bu. Sudah ya? Kira-kira mau pakai alat dan bahan apa ini kelompok 3? Pot bunga juga Bu. Oh, boleh ya. Main. Boleh ya, silakan ya. Untuk alat dan bahan bebas kalian. Nah, kalau kalian sudah nanti berdiskusi, jangan lupa ya, setiap desain atau pemilihan produk ataupun gambar, nanti kalian jangan lupa kalian tuliskan nanti di kertas begitu. Jangan sampai lupa diupload ke media sosial ya. Baik anak-anak, kalian sudah berdiskusi nih untuk menentukan alat dan bahan. Nah, sekarang Ibu kita bikin kesepakatan dulu nih, kira-kira berapa lama nih kalian membutuhkan waktu untuk menyiapkan alat dan bahan dalam pembuatan alat penyimpan sayur dan buah-buahan. Berapa lama kira-kira waktunya? Sekitar 4 hari, Bu. Berapa, Nak? 4 hari. 4 hari ya. 4 hari ya, bagaimana kalau kita sepakati 4 hari? Ya Bu. Setuju ya? Oke, jadi kita sepakati saja
penyiapan alat dan bahan serta pembuatan alat dan bahan ini adalah 4 hari ya. Nah, berarti ini hari Rabu ya. Berarti kita nanti ketemu lagi di hari Sabtu. Nanti di hari Sabtu kalian sudah membawa alat dan bahan yang akan kalian gunakan dalam pembuatan alat penyimpan sayur dan buah sederhana. Baik anak-anak, mungkin pembelajaran hari ini Ibu cukupkan dulu ya. Kita ketemu lagi nanti di hari Sabtu, kalian sudah membawa alat dan bahan untuk pembuatan alat penyimpan sayur dan buah-buahan. Sebelum Ibu tutup, ada yang ingin ditanyakan? Banyak banget, Bu. Baik Naji, silakan dipimpin doanya. Suara aku kedengaran nggak, Bu? Terdengar, alhamdulillah, bagus. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita menutup pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Najis. Nah, jangan lupa ya, kita ketemu lagi nanti di hari Sabtu, alat dan bahannya sudah dibawa. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Iya, alhamdulillah sehat ya. Anak-anak sekalian, minggu lalu, hari Rabu, kita sudah menyepakati bahwa hari ini kalian akan membawa alat dan bahan yang akan kalian gunakan untuk membuat alat penyimpan sayur dan buah sederhana. Sudah dibawa alatnya ya, Nak? Sudah. Oke, sudah. Nah, sekarang kalian langsung ke kelompok kalian masing-masing untuk membuat dan menyusun alat penyimpan sayur dan buah-buahan sederhana ya. Silakan disusun, kemudian nanti kalian presentasikan. Ya, Ibu tunggu ya. Ibu tunggu berapa waktunya? 10 menit ya untuk menyusun alat dan bahannya atau membuat alatnya. Oke, kelompok 1 sudah disusun alatnya? Sudah jadi alatnya? Sudah, Bu. Oke, sudah jadi. Kelompok 2 bagaimana kelompok 2? Oke ya alatnya ya. Kelompok 3? Bagaimana kelompok 3? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Baik, sekarang kita akan presentasikan alat kalian. Nah, Ibu bantukan share screen ya. Silakan kelompok 1 dulu mempresentasikan alat yang sudah kalian buat. Sudah terlihat belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum ada, Bu, share screen-nya. Mental ya? Oh, itu baru join lagi. Oke, berarti tadi tidak terlihat ya videonya ya? Enggak. Walah, kita ulang lagi ya berarti. Ibu kira terlihat tadi. Nanti kalau misalnya tidak terlihat langsung ngomong ya, Nak.
Baik anak-anak, kita akan lihat presentasi dari kelompok 1 ya. Silakan nanti kelompok yang lain mengamati ya dari kelompok 1. Ibu share screen dulu. Sudahkah terlihat di layarnya, Nak? Belum. Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, nama saya Auliana Putri. Saya Nabila Ramadhani. Saya Dewi Filian. Saya Indah Damayanti. Di sini kami akan membuat alat menyimpan sayur dan buah sederhana. Alat yang kami gunakan, satu buah pot yang berdiameter 43 cm, Pasir, kaleng bekas, air, penutup pot, serta buah dan sayur. Langkah pertama, masukkan pasir ke dalam pot hingga 5-10 cm dan ratakan. Yo te fiz chorar, mientras só te beso y yo preciso. Lalu, masukkan kaleng bekas ke dalam pot, isi sayuran, lalu tutup kaleng, dan masukkan pasir hingga menutupi bagian samping kaleng. Fica você, minha figurinha, que completa o álbum da minha vida. Ganhar na loteria, fica milionário e perder tudo no outro dia. Sesudah seperti ini, masukkan air secukupnya. Setelah itu, tutup menggunakan tutup pot dan taruh di tempat teduh. Kita tunggu sampai hari esok. Kita lihat kesegaran buah dan sayur di hari kedua. Wah, masih segar ya ternyata. Kita tutup lagi dan kita beri air secukupnya. Potente com que tem na mão, mas quando eu te vi partir, levou pedaço do meu coração. Fica ser você, minha figurinha, que completa o álbum da minha vida. Ganhar na loteria, fica. Kita akan lihat buah dan sayur di hari 3. Buah dan sayurnya sudah sedikit layu, tapi masih dapat dikonsumsi. Kita akan tutup kembali. Kita beri air. Será que dá pra consertar aquele erro que eu cometi? Desculpe, eu te fiz chorar. Mientras só te beso y yo preciso sofrer pra parar cerveza y querer te besuar en segunda sexta. Kita lihat kesegaran buah dan sayur di hari keempat. Ternyata buah dan sayur sudah mulai menguning dan layu. Kesimpulannya, alat ini hanya dapat menahan kesegaran buah dan sayur selama 3 hari. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 1 ya. Bagus ya alatnya ya. Silakan ditambahkan mungkin apa ini kelebihan dan kekurangan dari alat yang sudah dibuat dari kelompok 1. Kelebihannya adalah barangnya mudah dijangkau, murah, memanfaatkan yang pas. Kekurangannya? Alat yang kami buatnya dapat menahan kesegaran buah dan sayuran selama 3 hari.
Oke, ya baik. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Mungkin dari kelompok yang lain ya, kelompok 2 atau kelompok 3 ada yang mungkin ingin ditanyakan kepada kelompok 1. Boleh, silakan Nak. Saya Bu. Boleh, silakan. Kelompok 1. Kalau seumpamanya itu tidak disiram, boleh tidak setiap hari? Oke, silakan kelompok 1. Dijawab, kira-kira boleh tidak kalau misalnya tidak disiram? Tidak boleh. Gimana, Nak? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa ya, dia harus disiram ya. Kenapa dia harus disiram? Karena Menggunakan kalor. iya, betul, karena fungsi air itu adalah untuk menyerap kalor yang diambil dari sekitar buah-buahan, begitu ya. Mungkin ada lagi pertanyaan dari kelompok 1 untuk kelompok 2. Mungkin Nak Aji mau bertanya? Ya, silakan. Alasan kelompok 1 memilih bakat dalam membuat alat penyimpan sayuran buahan. Oke, silakan ditanggapi kelompok 1. Lebih mudah didapat. Harga lebih murah. Lebih mudah dijangkau. Oke, jadi alasan dari kelompok 1 menggunakan pot adalah karena mudah dapat ya Nak ya. Mudah didapat, kemudian beli nggak itu Nak? Apa sudah ada tersedia di rumahnya itu? Potnya? Ada ya, sudah ada di rumahnya. Jadi memanfaatkan barang-barang yang sudah ada di sekitar. Oke, bagus ya. Baik, kita akan lanjutkan ke presentasi dari kelompok 2 ya. Ibu tayangkan dulu. Kelompok 2 silakan kelompok 1 untuk dan kelompok 3 mengamati presentasi dari kelompok 2. Sudah terlihat, Nak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ariansa dan sebelah kiri saya Messi Agustina, sebelah kanan saya Sonyana Daulia. Kami akan membuat atau memperkenalkan alat penyegar sayur dan buah yang alami dan sederhana tanpa listrik. Dan bahan di sini kami telah sediakan satu buah pot plastik ya, dan kaleng bekas, Sayuran, ada air, ada pasir, dan tutup pot. Pertama kita masukin dulu pasirnya secukupnya. Sedikit agak penuh. Sampai terlihat kalengnya. Kita masukkan sayurannya ya. Di sini kita memakai tomat dan beberapa satu jenis sayuran lainnya ya. Selanjutnya bisa kita air ini berfungsi sebagai penyiram ya.
berfungsi sebagai bumbu. Ini hasilnya, besok kita akan lihat hasilnya, sayurannya. Ya, ini kita tutup, mohon maaf. Sudah kita ujikan, besok kita lihat hasilnya apakah sayuran atau buahnya layu atau tidak. Oke teman-teman, jadi di hari kedua ini kita akan buka bagaimana keadaan sayuran yang sudah kita masukkan ke dalam alat ini kemarin. Wah, ternyata sayurannya masih segar. Kita akan kembali tutup dan disiram lagi menggunakan air. Kita tutup kembali menggunakan tutup pot dan kita akan lihat hasilnya lagi besok. Jadi ini hari ketiga, kita bakal lihat sayurannya. Pertama kita buka dulu. Wah, ternyata sayurannya sedikit layu tapi masih layak untuk dikonsumsi. Jadi kita tutup dulu. Kita beri sedikit air. Lalu kita tutup lagi. Kita lihat esok hari. Oke, dalam hari keempat ini kita akan mengecek kembali hasil kerja alat kita kemarin selama 3 hari setelah kita lihat hasilnya, dan ternyata sudah mulai layu ya sayuran yang kita simpan dalam alat sederhana ini sudah mulai layu dan tomatnya sudah layu dan menguning. Oke, jadi untuk kesimpulannya, alat ini mampu menyimpan sayuran dan tomat yang mampu bertahan selama 3 hari. Ini itu saja yang bisa dapat kami sampaikan selama 3 hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mewakili teman-teman yang bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi dari presentasi dari kelompok 2 ya. Nah, silakan kelompok 2 menambahkan kelebihan dan kekurangan alat yang sudah kalian desain atau buat. Silakan dari kelompok 2. Jadi kelebihannya itu kita nggak perlu pakai listrik lagi kalau pakai itu. Terus kalau kekurangannya sedikit ribet karena harus disiram tiap hari. Oke, itu tadi kelebihan dan kekurangan dari alat yang sudah didesain dan dibuat dari kelompok 2. Bagus ya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 atas presentasinya. Keren sekali alatnya ya. Oke, adakah dari kelompok yang lain yang ingin bertanya atau memberikan masukan atau saran untuk kelompok 2? Boleh, silakan. Saya, Bu. Boleh, dari kelompok 1 ya ini ya? Iya, Bu. Oke, Nadui, silakan Nadui. Pasir dalam alat yang kalian buat. Silakan langsung ditanggapi kelompok 2. Jadi fungsinya itu buat menyerap kalor. Pasir kan membutuhkan kalor untuk menguapkan air yang membasahinya. Kalor tersebut diambil dari sekelilingnya, termasuk dari sayur-sayuran dan buah-buahan dalam kaleng tersebut. Sehingga sayuran dan buah-buahan akan mengalami penurunan suhu atau dingin dan dapat menahan kesegaran hingga beberapa waktu. Oke, wow, lengkap sekali ya jawabannya Naresi ya. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Untuk kelompok 2? Tidak ada ya. Oke, bagus ya. Kita kasih tepuk tangan untuk kedua kelompok yang sudah tampil. Nah, anak-anak sekalian, dari hasil presentasi tadi teman-teman kita ya, teman-teman kalian. Nah, kita akan tarik kesimpulan ini. Kira-kira apa sih kesimpulan pembelajaran kita? Mungkin ada yang bisa menyimpulkan. Nah, Ajis mungkin? Simpulannya adalah konsep kerja alat penyimpan sayur dan buah-buahan menggunakan konsep kalor, perubahan suhu benda, dan wujud benda.
Oke, mungkin ada yang lain kesimpulannya bisa ditambahkan? Iya, Bu. Iya, boleh nak. Kesimpulannya adalah perubahan wujud yang memerlukan kalor seperti mencair, menguap, dan menyublim. Perubahan wujud yang melepas kalor yaitu membeku, mengembun, dan mengkristal. Oke, bagus ya. Mungkin ada lagi kesimpulan yang lain? Ada, Bu. Oke, apa misalnya? Benda bergantung pada benda pula jelas benda buka. Oke, ada lagi kesimpulannya? Ada, Bu. Gimana? Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu lebih rendah. Oke, iya bagus ya. Itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita. Nah, kalau Ibu bisa rangkum ya kira-kira kesimpulannya seperti inilah ya. Bentar, tunggu. Sudah terlihat, Nak? Sudah, Bu. Oke, jadi ternyata kalor dan perubahan suhu kalor itu adalah suatu bentuk energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, karena dia bentuk energi, maka satuan kalor sama dengan satuan energi, yaitu Joule. Kemudian, kalor untuk menaikkan suhu benda bergantung pada jenis benda dan massa benda. Kemudian kalor dapat mengubah wujud ternyata anak-anak ya, perubahan wujud yang memerlukan kalor misalnya pada peristiwa mencair, menguap, dan menyublim. Sedangkan perubahan wujud yang melepas kalor yaitu pada peristiwa membeku, mengembun, dan mengkristal atau menghablu. Dan kesimpulan berikutnya adalah konsep atau alat kerja penyimpan sayur yang sudah kalian buat tadi, ternyata konsep kerjanya menggunakan konsep kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda. Nah, itu adalah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tes, kira-kira sampai di sini masih ada yang ingin ditanyakan? Nah, enggak, Bu. Tidak ada ya. Enggak, Bu. Baik, kalau Bu, tidak cukup. ada, kalian boleh mengerjakan soal ya yang akan Ibu bagikan linknya lewat kolom chat ya. Berapa lama kira-kira waktunya? Nggak usah lama-lama. 10 menit ya, soalnya juga nggak banyak. Boleh silakan dikerjakan. Ibu ingin tahu sampai di mana penyerapan materi pada hari ini. Silakan nak dikerjakan nak. Nanti kalau sudah langsung kirim, nanti akan langsung masuk ke email Ibu ya. Ibu tunggu 10 menit ya. Sudah, Bu. Sebentar ya nak. Sudah terlihat soalnya? Belum, Bu. Belum. Ya. Ini link soal yang akan kalian bisa lihat ya. Sudah terlihat mas soalnya? Sudah, Bu. Oke, Sudah. ini soal yang bisa kalian kerjakan ya. Kalian soalnya pilihan ganda nggak banyak, langsung saja nanti kalian kirim. Nanti akan langsung terintegrasi dengan email Ibu. Ya, Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Bu.
Nah, anak-anak sudah selesai kira-kira mengerjakan ini, sudah ada yang masuk ya? Sudah ada yang masuk nilainya. Nah, bisa kalian lihat ya? Kita lihat. Nah, itu nilainya ya. Jadi Atrisno dapat 100, Ariansa 100. Wah, semuanya dapat 100 ya. Bagus sekali ya, Ibu kasih 2 jempol. Nah, ternyata anak-anak sekalian, nilai kalian sudah bagus-bagus. Ini berarti hari sepertinya sudah mengerti semua ya pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita tutup, apakah masih ada yang ingin ditanyakan, Nak? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Baik, karena nilainya sudah bagus, berarti sudah keren, sudah oke semua. Nah, kita refleksi dulu. Kira-kira, Nak, dari keseluruhan pembelajaran kita, bagian mana yang paling kalian sukai? Menyimpulkan. Kalau Naji, bagian mana, Naji? Membuat video, Bu. Membuat video. Oke, mungkin bagian yang lain apa lagi? Simpulan. Membuat kesimpulan. Oke, ada lagi mungkin bagian yang menarik mungkin yang kalian sukai begitu? Sama kalau Nak Messi sukanya bagian mana? Membuat video. Membuat video. Oke, bagus. Kalau bagian yang tidak disukai dalam pembelajaran ini yang mana? Bagian mana? Ada tidak? Ada. Suka semua ya? Nyari pasir, Bu, susah. Oh, gimana? Nyari pasirnya susah, Bu. Itu yang nggak suka. Nyari pasirnya susah. Oke, baik anak-anak sekalian. Jadi pembelajaran kita ya, kita cukupkan sampai di sini ya. Jadi ternyata alat yang kalian buat ya, semoga saja dapat dimanfaatkan untuk membantu pengusaha kecil khususnya ya, yang tetap bisa berjualan sayur setiap hari tanpa harus ke pasar ya. Jadi kita buatkan alat, semoga kalian berguna gitu ya dan bermanfaat, bisa menolong ya. Baik anak-anak, mungkin Ibu cukupkan pelajaran kita sampai di sini ya. Jangan lupa Ibu ingatkan tetap menjaga protokol kesehatan ya. Karena COVID-19 di tempat kita sedang marak lagi. Jadi jangan lupa 3M ya. Selalu memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sedapat mungkin menghindari kerumunan. Semoga kita selalu akan dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan bertemu lagi di hari Selasa depan ya dengan materi yang sudah berbeda, yaitu materi perpindahan kalor, skala konduksi, konveksi, dan radiasi. Mungkin pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Silakan Nak Ajis ditutup dengan doa. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita menutup pelajaran, baiknya kita berdoa lagi terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Terima kasih. Boleh live.